sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat saudara Fahri sama Yusuf, gimana? Sehat sekarang kabarnya? Sehat, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Pandemi sekarang lagi marak-maraknya. Kayaknya kenaikannya, aduh, hari ini lagi gila-gilanya ngelihat kondisi Indonesia hari ini. Alhamdulillah keluarga di rumah semua sehat. Alhamdulillah pada sehat. Alhamdulillah Tidak ada kalau yang kayak gitu. terpapar. Alhamdulillah kalau kayak gitu. Nah, di sini saya mau tanya-tanya nih sekaligus kita ada interaksi tanya jawab mungkin mengenai integrasi sosial yang eh, yang terjadi di Indonesia pada hari ini. Nah, di sini pada gambar ini dijelaskan bahwa meskipun mereka berbeda-beda agama, mereka berbeda-beda suku bangsa, tapi di Indonesia mereka tetap saling merangkul, mereka mereka tetap saling hidup bersamaan, mereka saling tetap hidup tolong menolong. Nah, pada gambar-gambar ini menunjukkan bahwa integrasi sosial di Indonesia ini sangat kuat dan sangat baik adanya. Mengenai hal di samping itu, saya ingin bertanya nih sebelumnya kepada saudara Fahri sama saudara Yusuf. Kepada saudara Fahri dulu, mungkin ya. Mengenai pengertian integrasi sosial nih menurut saudara Fahri apa tuh? Bisa dijelaskan nggak? Ya, terima kasih. Saya akan sedikit menjelaskan tentang bagaimana integrasi sosial itu. Jadi, integrasi sosial itu yang seperti dikatakan tadi adalah suatu hal-hal yang berhubungan dengan persatuan dan kesatuan dari kebudayaan, agama, etnis, ataupun perbedaan. Ibaratnya integrasi sosial itu adalah yang membuat masyarakat bisa saling membantu tanpa adanya perbedaan yang dilihat baik dari segi ras, agama, kebudayaan maupun etnis. Mungkin di Indonesia ini sangat banyak ya integrasi ini yang telah dilakukan oleh masyarakat. Eh, Kebanyakan di Indonesia ini malah mereka pada bersatu gitu untuk melakukan suatu tujuan. Nah, kalau menurut terima kasih sebelumnya buat saudara Fahri mengenai pendapat yang tadi telah disampaikan. Mengenai kalau menurut saudara Yusuf, integrasi sosial itu apa sih? Kayak gimana? Boleh saudara Yusuf? Sebelumnya terima kasih telah diberikan kesempatan. Menurut saya integrasi sosial itu suatu perbedaan-perbedaan dalam suatu masyarakat. Contohnya Indonesia. Perbedaannya banyak suku, adat, bangsa, dan agama segalanya berbeda. Tapi perbedaan itu bisa dijadikan suatu kesatuan yang kokoh di suatu negara. Dan itu juga terbingkai dalam suatu Bhinneka Tunggal Ika, yaitu berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Nah, berarti intinya integrasi sosial itu bisa kita simpulkan bahwa segala sesuatu yang berbeda, yang tiap orang memiliki itu dari hierarki dari lahirnya, tapi memiliki tujuan tertentu yang sama. Nah, di samping itu saya ingin tahu nih mengenai contoh integrasi sosial yang ada di lingkungan kalian itu seperti apa ya? Boleh dari saudara Pahri mungkin. Kayak gimana, Pak? Ya, jadi kita jadi ini pertanyaannya mungkin contoh-contoh integrasi sosial mungkin ya. Iya, betul betul. Jadi saya akan mengambil contoh dari di lingkungan sekitar saya. Di lingkungan sekitar saya itu ada SD ya. Nah, suatu sekolah ini memiliki seragam. Tentunya seragam ini memiliki warna yang berarti warna itu simbol, berarti mencerminkan bahwa ini tuh integrasi sosial. Nah, tidak ada perbedaan antara anak kaya, anak miskin, atau anak pejabat atau apalah, tetapi ini sama gitu, semuanya sama rata. Ya, boleh dari Yusuf. Kira-kira kalau di lingkungan rumahnya atau lingkungan kehidupannya Yusuf itu contoh integrasi sosial yang sering terjadi itu kayak gimana ya?
Kalau di lingkungan sekitar rumah, misalnya banyak sekali perbedaan seperti pekerjaan. Tiap orang pasti memiliki pekerjaan berbeda-beda. Tapi pada saat berkumpul semuanya seperti sama. Nggak ada yang dibeda-bedakan. Terima kasih. Nah, selanjutnya itu yang telah saya digging, yang telah saya explore, ternyata pada integrasi sosial itu ada yang disebut faktor-faktor integrasi sosial. Saya pengen tahu dong sebelumnya buat saudara Yusuf, kalau kata Yusuf itu faktor integrasi sosial itu seperti apa ya? Ya, faktor faktor integrasi sosial itu sebenarnya ada dua, yaitu ada faktor pendorong dan juga faktor penghambat. Mungkin itu saja, cuma ada dua. Nah, buat saudara Fahri nih, faktor pendorong yang tadi dijelaskan oleh Yusuf itu seperti apa ya, Pak? Oh ya, jadi pasti setiap apapun yang kita lakukan pasti ada resiko atau faktor-faktor yang mendukung di balik itu. Seperti integrasi sosial ini ada faktor pendorongnya, yaitu apa, memahami perbedaan dan bersikap saling menghormati tanpa membeda-bedakan. Dengan sifat seperti inilah perbedaan tetap bersatu bisa terjalin dengan baik. Yang kedua, keseimbangan ekonomi di suatu negara bisa menjadi pemicu integrasi sosial. Yang ketiga, mempunyai sikap terbuka bersama orang lain tanpa adanya membeda-bedakan gitu. Jadi ya kita sama aja gitu, walaupun ada yang seperti yang tadi saya katakan, ada yang kaya, ada yang miskin dan lain sebagainya. Ya kita harus jangan membeda-bedakan gitu. Terus ada persamaan unsur di suatu kebudayaan dan juga terjadinya perkawinan campuran. Nah, itu faktor pendorong. Juga ada faktor penghambat tentunya. Faktor penghambat ini salah satunya adalah minimnya ilmu pengetahuan tentang perbedaan antar kelompok. Jadi antar kelompok itu mereka tidak tahu apa yang ada dari kelompok itu. Nah, yang kedua, mempunyai sifat yang tidak saling menghormati satu sama lain. Tidak ada rasa menghormati antara satu kelompok dengan kelompok lain, atau antara orang lain dengan orang lain, seperti itu. Yang ketiga, tidak bersifat terbuka dengan kelompok yang mempunyai golongan berbeda atau kelompok lain. Nah, ini di Indonesia sendiri banyak sekali antar kelompok itu bahkan saling bentrok gitu ya, saling ingin menghancurkan. Nah, karena ini sifat terbuka dalam kelompok ini tidak ada gitu. Juga yang keempat, tidak ada kesadaran diri buat menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, ini bahwa kita harus belajar dari negara yang wajib militer ini. Mereka kesadaran diri gitu buat menjaga bahkan diri sendiri maupun negara ini ya sangat baik gitu. Dan yang terakhir, tidak adanya rasa ingin berkawan dengan kelompok lain. Nah, ini juga sama yang membuat tidak ada keharmonisan dalam dalam suatu kelompok ya, atau antar kelompok itu tidak ada keharmonisan jika tidak ada rasa ingin berkawan. Baik, terima kasih banget jawaban yang luar biasa mungkin dari saudara Fahri. Saya ingin bertanya nih mungkin terakhir kepada saudara Yusuf mengenai manfaat integrasi sosial itu apa ya? Soalnya pasti setiap hal yang ada di muka bumi ini pasti mempunyai manfaatnya tersendiri. Tuh. Mengenai manfaat yang terjadi ketika ada integrasi sosial itu apa ya? Boleh saudara Yusuf? Setelah mendengar dari penjelasan tadi di awal, saya dapat menyimpulkan bahwa integrasi sosial memiliki beberapa manfaat. Di antaranya, menjadikan kehidupan masyarakat lebih tentram. Nah, selanjutnya, memberikan kenyamanan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Terus, melahirkan kebudayaan baru yang berbeda dengan kebudayaan sebelumnya. Itu dengan adanya perbedaan kebudayaan antara satu sama lain, membuat adanya kebudayaan baru di masyarakat itu.
Yang terakhir mungkin mampu memberikan sikap kepedulian antar sesama meskipun berbeda dalam suku, budaya, negara, dan sebagainya. Mungkin itu saja manfaat yang dapat saya sampaikan. Biasa sekali kayaknya perbincangan kita pada saat ini. Terima kasih mungkin sebelumnya kepada Saudara Fahri dan Saudara Yusuf sudah ingin berbincang membagi ilmunya kepada kita semua. Semoga yang di rumah semuanya pada sehat-sehat ya. Amin. Terima kasih. Semoga keadaan Indonesia juga kedepannya akan membaik. Terima kasih kepada Yusuf dan Fahri. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.